Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Ingat tidak dengan fitnahan Bahar bin Smith kepada Kang Deddy Mulyadi? Dulu KDM dikatakan penyebar kemusyrikan lah. Hati-hati, nanti Jawa Barat dijadikan sebagai kota kemusyrikan atau apa itulah ya. KDM dulu dimusyrikan oleh Bahar bin Smith, dan sekarang pemberitaan di sini mengejutkan teman-teman. Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penganiayaan seorang anggota Banser. Ya, ini pemberitaannya nih ya, kita baca dulu nih. Bahar bin Smith tersangka usai aniaya anggota Banser. Begini kondisi korban. Tangerang, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengkeroyokan yang terjadi di kota Tangerang, teman-teman ya. Ini kalau kita melihat tentang bagaimana kondisi orang yang di Anu Bahar ini, mengerikan teman-teman, sangat mengerikan ya. Itu kalau teman-teman lihat udahlah nggak tegang lihatnya, sangat nggak tega teman-teman ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada Mang Bahar. Korban dalam hal ini pria berinisial R, merupakan anggota Banser. Banser itu Barisan Ansor Serbaguna, teman-teman. Ini ada wawancara dari kejadian pada saat itu, sudah agak lama ya. Ia anggota Banser Kota Tangerang, kata Ketua PCGP Ansor Kota Tangerang, jadi di saat dihubungi dan seterusnya itulah. Nah, pengkeroyokan itu terjadi pada 22 September 2025 yang lalu. Nah, pelapor dalam hal ini, istri korban berinisial FY, mendapatkan informasi bahwa suaminya berada di RSU Kabupaten Tangerang. Ini tipe ini ya, di sini tertulis tahun 2025 ya, mestinya tahun 2026 ya, 2026 ini di atas ini ya. Kemudian bertemu dengan ipar pelapor, memberi informasi bahwa suami pelapor disekap dan dikeroyok sebanyak 10 orang dan salah satunya bernama Habib Bahar Smith, ujarnya. Nah, korban mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan yang terjadi. Atas hal itu, pelapor membuat laporan polisi atas dugaan penganiayaan dan pengkeroyokan. Gila. Coba kita simak dulu bagaimana pendapat publik ya, silakan. Pemirsa, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan anggota Banser di Kota Tangerang, Banten. Polisi telah melayangkan surat panggilan terhadap Bahar bin Smith pada hari Rabu 4 Februari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan anggota Banser di Tangerang. Pengeroyokan terjadi pada 22 September 2025 yang lalu. Pelapor ialah istri korban berinisial FY yang mendapatkan informasi bahwa suaminya berada di RSU Kabupaten Tangerang. Adapun korban adalah seorang pria berinisial R yang merupakan anggota Banser Kota Tangerang. Diduga, korban disekap dan dikeroyok oleh 10 orang, salah satunya bernama Habib Bahar Smith. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah melayangkan surat panggilan pertama kepada Bahar Smith untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu 4 Februari 2026 di Polres Metro Tangerang Kota. Benar ditetapkan sebagai tersangka, tapi secara detail materi nanti kami akan komunikasikan dengan Polres Metro Tangerang Kota. Iya pasti. Nanti untuk itu perkembangan yang kasus Tangerang Kota akan saya update. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang, Midiani, menuntut agar Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Diduga aktor utamanya adalah penceramah Bahar bin Smith yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Perjuangan untuk sampai ke penetapan kan beruntun ya. Pelaporan kita lakukan di tanggal 22 September. Dapat 1 minggu, ditetapkanlah 3 tersangka. Nah, kalau ada pun tersangka BS ini setelah jalan hampir 5 bulan ya, September, Oktober, November, Desember, Januari. Itu berjalan 5 bulan. Jadi cukup panjang dan cukup lama, padahal kasus ini sangat terang benderang. Mestinya pihak kepolisian nggak sulit menetapkan tersangka pemukulan atau kekerasan yang dialami sahabat kami, sahabat Rida.
1 hari sebelum dilaporkan, salah satu anggota Banser yang juga korban datang di kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh Bahar bin Smith sebagai penceramah. Usai kegiatan, korban berniat bersalaman kepada Bahar bin Smith, namun dihalangi pengawalnya hingga terjadi dugaan pemukulan dan berujung pada penyekapan di rumah salah satu pengawal. Tim Liputan, Metro TV. Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Akan mengemukakan simbol-simbol jargon agama untuk menggait, mencari dukungan masyarakat. Dan masyarakat Jawa Barat itu kan agamis, Islamik. Tapi Anda justru mengedepankan simbol-simbol budaya. Dicecar pertanyaan dan serbuan fitnah tentang keyakinan dan kemusyrikan. Jawaban Kang Deddy ini sungguh menohok. Dengan santainya, Kang Deddy membalas fitnah dan tuduhan itu dengan elegan dan masuk akal. Inilah jawaban yang membuka pikiran kita masyarakat Jawa Barat. Dan semakin mencintai Kang Deddy Mulyadi. Apa sih esensi dari beragama itu? Berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya. Kan sepertinya itu. Kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Keislam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal, sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, ceuli jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya, harus dicangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Kan artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Assalamualaikum Bahar. Ente Muslim, kita Tentara Nasional Indonesia, banyak yang Muslim juga. Jangan kamu memprovokasi orang Muslim se-Indonesia. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami. Maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu tahu nggak? Matamu kamu lihat. Kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama Tentara Nasional, paling ujungnya kau nangis, jelas itu. Jangan cuma kau berani yang gebukin tukang ojek, santri, jelas. Purwakarta jadi kota kemusyrikan kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat. Kita ngerokok dulu ya. Purwakarta jadi kota kemusyrikan kalau sampai Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Bu ya Bib, musyrik dari mananya Bib? Musyrik dari mananya? Bu ya sedikit-sedikit musyrik, kafir. Tuh ada sesajen ya. Tuh
Gak apa-apa sih dibilang musyrik juga tuh. Ya inilah yang dikatakan seni budaya. Ya, seni budaya ini yang dikatakan seni budaya. Bukan mendewakan. Ya, bukan mendewakan, seperti ini bukan mendewakan. Bukan menuhankan. Ini hanya sekedar gambar. Ya. Ini hanya sekedar tulisan. Ini hanya sekedar lukisan. Itu. Jadi Bu ya, sedikit-sedikit jangan musyrik, syirik, kafir. Ya, belum tentu orang yang dimusyrikan, orang yang dikatakan syirik, orang yang dikatakan kafir, itu belum tentu mereka syirik, mereka musyrik dan mereka kafir, belum tentu. Kalau memang tidak menyukai satu golongan, maka lebih baik tabayun, datangi orangnya tersebut secara langsung, datangi Kang Dedinya secara langsung. Nah, seperti ini, musyrik, haram, syirik. Nah, terus bagaimana yang memalsukan makom, bagaimana yang memalsukan nasab, dan bagaimana yang menjadikan makam-makam keramat itu sebagai ladang bisnis. Ya, seperti itu. Jadi kita bersikap bijaksana lah dalam memberikan suatu narasi ataupun menyampaikan suatu pendapat. Belum tentu orang yang dikatakan musyrik, orang yang dikatakan syirik, belum tentu dia kafir. Dan belum tentu orang yang mengatakan dirinya ahli sholawat, dirinya ahli ibadah, belum tentu orang itu benar. Karena zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tertipu dengan pakaian. Ya, seperti ini, tertipu dengan pakaian. Begitu ya. Salam budaya Nusantara, Sampurasun. Namanya Roma Irama. Roma Irama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekali, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa? Kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Roma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Roma Irama. Saya itu sedih begitu Roma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Roma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Roma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Roma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Roma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Roma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Roma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Roma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Roma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Roma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Roma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Roma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Roma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa, itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Roma Irama itu cuman gayanya gini.
itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke. Itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Oh, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari. Oke, itu dia teman-teman ya. Ngeri sekali Bahar ini ya. Mudah-mudahan ini buat pelajaran lah untuk semua agar lebih berhati-hati. Gila. Kalau lihat dulu tuh gimana, aduh dah lah. Ya, barangkali itu saja terlebih dahulu hal-hal yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.